Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Khomsah dan teman saya Safitri Puspita Lestari yang akan mempresentasikan tentang pengaruh faktor internal terhadap perilaku konsumen dalam pembelian produk organik. Konsumen merupakan entitas yang mudah berubah. Perubahan itu akan tercermin melalui perilakunya. Perilaku konsumen sangat penting dipelajari oleh suatu badan usaha agar badan usaha mampu menyusun strategi marketing yang tepat untuk konsumen yang dituju. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor internal. Faktor internal ini meliputi persepsi, sikap, dan motivasi. Terkait persepsi, menurut Schiffman dan Knuth tahun 2008, persepsi diartikan sebagai segala sesuatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulus yang masuk dalam akal pikiran mengenai dunia. Menurut Setiadi tahun 2003, proses persepsi itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama, seleksi persepsi, di mana konsumen menangkap stimuli atau dorongan atau rangsangan berdasarkan pada psikologikal yang dimiliki. Yang kedua, pengorganisasian persepsi, di mana konsumen mengelompokkan informasi ke dalam pengertian secara menyeluruh untuk lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, interpretasi seleksi, di mana menjelaskan persepsi ke dalam cara yang kita mudah dimengerti. Untuk terkait syarat terjadinya persepsi, menurut Knuth tahun 2007, yaitu penerimaan pesan atau informasi dari luar, memberi kode pada informasi yang diindra, menginterpretasikan informasi, dan menyimpulkan arti dalam ingatan. Terkait faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada 2. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari pengalaman, minat, harapan, kebutuhan, motivasi, emosi, dan untuk yang eksternal terdiri dari kontraks fisik, di mana penampilan fisik ini membuat konsumen mempersepsikan objek tersebut. Pengulangan, di mana pengulangan stimulus tentu lebih banyak mendapatkan perhatian dari konsumen, dan sesuatu yang baru, di mana stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian oleh konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sikap. Nah, sikap sendiri ini dapat diartikan sebagai suatu ekspresi perasaan yang mencerminkan atau menggambarkan apakah seorang tersebut cenderung menyukai atau tidak menyukai terhadap beberapa objek. Nah, menurut Bonner dan Kruse tahun 2004, sikap sendiri ini menjadi evaluasi emosi atau kecenderungan suatu tindakan yang disukai atau tidak disukai oleh konsumen terhadap objek. Nah, terkait fungsi sikap ini ada 4. Yang pertama ini fungsi penyesuaian, di mana hal ini tentunya kita akan cenderung membentuk sikap yang positif terhadap hal yang menyenangkan, dan kita akan cenderung memberikan sikap yang negatif terhadap hal yang tidak bermanfaat. Nah, yang kedua ini fungsi ekspresi nilai, di mana sikap ini dapat mengekspresikan nilai dari konsumen. Yang ketiga, ego defensif, di mana ini sikap dibentuk untuk melindungi dari pengaruh eksternal dan perasaan kekurangan internal. Fungsi pengetahuan, di mana pengetahuan ini akan mendorong konsumen untuk menyukai suatu produk. Oleh karena itu, sikap positif terhadap suatu produk ini akan mencerminkan bagaimana sih pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Nah, untuk menurut model sikap trikomponen ini ada 3. Kognitif, yang dimana berkaitan dengan pikiran seseorang terkait apa yang dipikirkan konsumen, dan ini bersifat rasional dan masuk akal. Yang kedua ada afektif, di mana berkaitan dengan perasaan dan sifat emosional seperti senang, sedih, ceria, gembira, dan sebagainya. Dan konatif ini berkaitan dengan tindakan seperti niat untuk membeli. Motivasi merupakan alat pendorong manusia dalam melakukan suatu tindakan. Motivasi manusia terbentuk karena adanya kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan fisiologis seperti lapar dan haus, serta kebutuhan psikogenik seperti harga diri dan aktualisasi diri. Terdapat beberapa teori motivasi, yakni yang diungkapkan oleh Freud, Maslow, dan Herzberg. Sigmund Freud menyatakan bahwa psikologis manusia itu berasal dari alam bawah sadar. Abraham Maslow menggambarkan suatu hierarki kebutuhan berdasarkan tingkat urgensinya, dengan hierarki paling bawah adalah kebutuhan fisiologis, dan hierarki paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri.
Sedangkan teori motivasi yang diungkapkan oleh Frederick Herzberg menyatakan bahwa ada teori dua faktor, yakni faktor yang mempengaruhi kepuasan dan faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan manusia. Berbicara tentang studi kasus, pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Sudarta, dan Ustriana pada tahun 2013 untuk mendapatkan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Dan kemudian data ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis statistik deskriptif, dan analisis uji beda non-parametrik dengan metode Wilcoxon, di mana metode ini akan digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih perbedaan persepsi responden terhadap beras organik dan beras anorganik. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, persepsi ini berpengaruh positif terhadap pembelian beras organik di toko Satvika, Boga, Sanur, dan Pasar. Secara keseluruhan, skor persepsi konsumen terhadap beras organik jauh lebih tinggi daripada beras non-organik. Nah, persepsi konsumen ini dapat dilihat dari atribut rasa, warna, aroma, kandungan gizi, khasiat, bernas dan bersih, serta harga. Persepsi konsumen dalam pembelian beras organik ini yaitu rasa beras organik yang gurih dan pulen, warna beras organik yang jauh lebih putih, aroma yang baik dan tidak apek, memiliki nutrisi dan mineral yang jauh lebih tinggi, harga sedang atau yang harganya tidak mahal, memiliki khasiat yang tentunya sangat baik untuk kesehatan, dan lebih bersih dan bernas. Untuk studi kasus yang selanjutnya, kita beralih ke penelitian yang dilakukan oleh Wongga, Rato, dan Apelabi pada tahun 2021. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Dan kemudian data ini akan dianalisis dengan model multi-atribut Fishbane, di mana metode ini digunakan untuk menganalisis sikap konsumen terhadap keputusan dalam membeli tanaman bawang organik. Berdasarkan hasil penelitian ini, sikap berpengaruh positif terhadap pembelian bawang merah organik di kebun praktik Fakultas Pertanian Universitas Nusa Nipah Indonesia. Sikap konsumen dapat dilihat dari beberapa atribut, yaitu harga, kemasan, kebersihan, jenis bawang merah, kesegaran, warna, keutuhan daun, dan ketahanan bawang merah organik. Berdasarkan hasil analisis kepentingan konsumen terhadap atribut ketahanan memiliki nilai tertinggi, diikuti oleh atribut warna, jenis bawang, keutuhan daun, kebersihan, kemasan, kesegaran, dan atribut harga. Sedangkan pada hasil analisis kepercayaan terhadap atribut kebersihan memiliki nilai tertinggi dan diikuti atribut kesegaran, keutuhan daun, ketahanan, warna, jenis, kemasan, dan harga. Nah, kemudian berdasarkan analisis kepentingan dan kepercayaan terhadap atribut bawang merah organik, atribut ketahanan bawang merah ini memiliki nilai skor tertinggi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, sikap responden terhadap atribut produk bawang merah secara keseluruhan yaitu positif. Untuk mendapatkan data terkait motivasi, diperlukan proses wawancara atau tes proyeksi atau kuesioner atau kelompok fokus yang kemudian dianalisis dengan alat analisis regresi atau SAM-PNLS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suwartika, Ambarwati, dan Sukaatmaja pada tahun 2014, motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembelian sayur organik di CV Golden Leaf Farm Bali. Artinya, semakin tinggi motivasi seseorang untuk membeli sayur, maka semakin tinggi pula pembelian sayur di CV Golden Leaf Farm Bali. Sedangkan indikator motivasi yang dimiliki oleh konsumen makanan sehat yang dalam hal ini adalah makanan organik di Ecuadorian Andes adalah masalah kesehatan. Selain itu, faktor menghindari pestisida, sedang atau beresiko terkena penyakit kronis, mendukung petani lokal, dan kondisi kebersihan lokasi pembelian juga menjadi motivasi konsumen makanan sehat di sana.
Baik, untuk kesimpulannya sendiri yaitu pada persepsi, sikap, dan motivasi berpengaruh terhadap pembelian produk organik. Atribut dalam penelitian persepsi konsumen dalam pembelian beras organik yaitu rasa, warna, aroma, kandungan gizi, khasiat, dan harga. Pada penelitian sikap konsumen terhadap pembelian bawang merah organik, atribut yang digunakan yaitu harga, kemasan, kebersihan, jenis, kesegaran, warna, keutuhan daun, dan ketahanan. Sedangkan pada penelitian motivasi dalam pembelian makanan organik di Ecuadorian Andes, indikator utama yang mendukung pembelian makanan organik adalah masalah kesehatan. Untuk sarannya sendiri yaitu produsen diharapkan dapat lebih memperhatikan perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk memaksimalkan kepuasan konsumen yang juga akan berdampak pada pendapatan produsen. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.